Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mas sekalian jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan kajian tafsir kita dari kitab Aisarut Tafsir Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah taala. Dan hari ini kita masuk ke ayat 94. Orang Yahudi itu selalu mengatakan bahwa nahnu abna'ullah wa ahibbahu. Kami ini adalah anak-anaknya Allah wa ahibbahu, dan kekasih-kekasihnya. Jadi klaim mereka itu memang bahasa orang nama benar-benar edan, tidak tanggung-tanggung. Orang Yahudi itu mengklaim dirinya itu terbaik, itu gak tanggung-tanggung. Mereka mengatakan nahnu abna'ullah, kami adalah putra-putranya Allah, wa ahibba'uh, dan kekasih-kekasihnya Allah. Bahkan mengatakan qul la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka mengatakan tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi dan Nasrani. Itu klaim mereka. Mereka itu putra-putranya Allah, mereka itu kekasih-kekasihnya Allah, mereka itu adalah penghuni surga satu-satunya. Nah, itu orang Yahudi. Jadi nggak tanggung, klaim mereka itu nggak tanggung, tidak tidak kecil-kecilan gitu. Maka Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menantang kebenaran itu. Qul, katakan wahai Muhammad, in kanat lakumud darul akhirah indallahi khalisatan min dunin nas. Kalau seandainya surga itu khusus hanya untuk orang-orang Yahudi, ini Allah merintahkan Nabi Muhammad mengatakan kepada orang Yahudi yang selama ini mengatakan bahwa surga itu hanya milik mereka. Khalisatan min dunin nas, tidak boleh untuk orang lain, dan tidak ada surga untuk orang lain selain Yahudi. Maka Allah perintahkan Nabi Muhammad, katakan pada mereka, wahai Muhammad, kalau memang benar klaim kalian itu, fatamannaul maut, silahkan bersumpah untuk mati sekarang. Jadi Nabi Muhammad disuruh Allah untuk bermubahalah dengan orang Yahudi. Ya, maka ini kita jangan latah ya, dikit-dikit mubahalah. Mubahalah itu berat, mubahalah itu sumpah mati. Jangan sedikit-sedikit mubahalah, itu masalah yang berat. Di kita ini latah, dikit-dikit kalau beda pendapat mubahalah, politik beda mubahalah, beda dukungan mubahalah, itu nggak boleh. Mubahalah sama Muslim itu nggak boleh. Mubahalah itu pernah dilakukan dengan orang-orang Nasrani, pernah dilakukan dengan orang Yahudi, karena konsekuensi mubahalah itu berat, kematian dan juga kehancuran. Jadi Rasul diperintahkan oleh Allah untuk bermubahalah dengan orang Yahudi yang selama ini mengatakan bahwa surga itu hanya milik mereka, tidak untuk orang lain, dan bahwa mereka adalah kekasih-kekasih Allah dan anak-anaknya Allah. Nah, itu kan. Fatamannaul maut in kuntum shadiqin. Kalau kalian benar dengan klaim kalian, silahkan bersumpah mati dengan saya. Itu tantangan Nabi mubahalah kepada orang Yahudi. Walai yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim.
Allah menerangkan orang Yahudi tidak akan pernah mau bermubahalah kematian seperti itu. Mereka itu adalah orang yang paling takut kematian. Al-Quran menyebutkan orang Yahudi adalah orang yang paling takut mati. Makanya mereka kalaupun perang itu selalu dibalik baja, selalu dibalik tombol, selalu dibalik benteng yang tebal, benteng yang kekar begitu. Tidak pernah mau berhadapan. Ketika Rasul mengepung Yahudi di Madinah juga sama, benteng yang dikepung. Setelah itu diusir. Penaklukan Yahudi hampir semuanya tidak dengan peperangan, tapi penaklukan. Dikepung, mereka tidak kuat, usir. Dikepung, tidak kuat, usir, dan lain sebagainya. Tidak pernah ada ceritanya orang Yahudi itu perang itu saling berhadapan, karena mereka itu bangsa paling penakut. Ya. Orang Yahudi itu adalah bangsa paling penakut. Tidak pernah ada ceritanya orang Yahudi itu perang berhadapan-hadapan. Bahkan dari leluhur mereka, ketika Nabi Musa membawa orang Yahudi diselamatkan dari Fir'aun sebanyak 600.000 orang nyebrang Laut Merah, banyak itu 600.000 orang, hanya untuk masuk ke negeri Palestina saja mereka takut. Kenapa? Di dalamnya ada orang-orang kuat. Wa inna lanadkhulaha hatta yakhruj minha, kami tidak mau masuk, kami takut di dalamnya ada orang kuat. Kami baru mau masuk ke Palestina asalkan orang-orang itu sudah tidak ada. Maka karena mereka tidak mau masuk Baitul Maqdis, Palestina, mereka dihukum oleh Allah dengan disesatkan selama 40 tahun. Yatihuna fil ardi arba'ina sana. Di dalam Quran disebutkan 40 tahun mereka terkatung-katung, tidak punya arah, tidak punya tujuan. Terus saja luntang-lantung di gurun pasir. Itu hukuman dari Allah karena mereka tidak patuh masuk ke Baitul Maqdis. Padahal itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu dari awal memang asal muasalnya itu bangsa penakut. Ditegaskan lagi oleh surat Al-Baqarah. Mereka itu adalah bangsa yang paling takut mati. Wallahu alimun bil zalimin wa la tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladina asyraku. Orang Yahudi itu bahkan orang yang paling suka dengan kehidupan dunia. Orang Yahudi itu bangsa yang paling suka kehidupan dunia. Mereka berharap bisa hidup 1000 tahun. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanatin. Mereka itu berangan-angan mengkeinginan supaya hidup 1000 tahun. Wa ma huwa bimuzahzihi min al'adab ya'mar. Padahal itu tidak menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wallahu basiru bima ya'malun. Itu urutan ceritanya begitu supaya kita bisa ambil pelajaran nanti. Yang pertama, orang Yahudi itu mengklaim bahwa diri mereka itu anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya Allah. Yang kedua, klaim Yahudi itu bahwa mereka itu adalah penghuni surga satu-satunya, yang lain gak akan masuk surga. Yang ketiga, bahwa orang Yahudi itu adalah bangsa pilihan Allah. Jadi klaimnya itu luar biasa mereka. Karena klaimnya sudah berlebihan, maka sampai Allah menyuruh Nabi Muhammad di Madinah ya, supaya mengatakan kepada orang Yahudi, hei orang Yahudi, kalau kamu benar, kalau kalian benar dengan klaim-klaim kalian, sekarang kita janji mati saja. Mana yang benar, kamu atau saya? Nabi Muhammad ngajak mubahalah orang Yahudi, siapa yang benar? Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, andaikan orang Yahudi itu menerima ajakan mubahalah Nabi, mereka pasti akan mati semua dalam dunia, tidak ada sisa satupun. Jadi andaikan orang Yahudi itu menerima, baik, kami sumpah mati dengan kau Muhammad. Itu disebutkan lama tu jami'an wa ma baqiya ahadun fil ardi, akan mati semua orang Yahudi saat itu juga dan tidak ada tersisa satupun di muka bumi. Andaikan mereka menerima mubahalah ajakan sumpah mati Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena bangsa Yahudi sudah tidak bisa lagi diajak diskusi, sehingga Nabi Muhammad mengajak mubahalah. Sok ya, mun kamu yang benar, kalau kalian yang benar, kami semua mati. Tapi kalau kami yang benar, kalian salah, kalian semua mati. Gimana? Mau nggak sumpah kayak gitu? Orang Yahudi nggak mau. Alasannya yatamannawna al-maut wa la yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim. Mereka sama sekali tidak pernah menginginkan kematian, atau bisa dengan kata lain,
mereka itu bangsa yang penakut, paling takut dengan kematian. Maka mustahil mereka menerima mubahalah itu. Bahkan kalau mau dikatakan mereka itu saking inginnya hidup di dunia, kalau bisa mah hidupnya 1000 tahun. Takut mati, mereka itu bangsa takut mati. Dan ini yang dimanfaatkan oleh para pejuang Palestina, karena bangsa Yahudi takut mati, mereka tidak akan pernah bisa menguasai daratan. Pasti mereka itu berperangnya di balik tank baja, di balik pesawat tempur, di balik tombol, di balik benteng, tidak pernah mau berhadapan dengan para pejuang. Itu sejarah dari dulunya. Sejarah dari bangsa Yahudi pertama kali ada di muka bumi. Mereka adalah bangsa yang takut mati. Padahal walaupun mereka hidup 1000 tahun, itu sama sekali tidak akan menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Berikutnya, orang Yahudi itu punya sifat lain atau kebiasaan buruk lain selain kemarin disebutkan. Satu, menolak Taurat, menerima Taurat sebagian dan menolak Quran. Itu Yahudi. Berikutnya adalah membunuh para nabi. Ya. Berikutnya adalah merubah-rubah isi kitab. Udah 3 tuh kan. Ditambah lagi sekarang, mereka itu adalah orang-orang yang paling membenci malaikat Jibril. Orang Yahudi itu orang yang paling benci dengan malaikat Jibril. Apa alasannya? Karena malaikat Jibril itu selalu datang membawa wahyu, datang membawa Quran yang menceritakan keburukan Yahudi. Tentang Yahudi mah. Karena Nabi Muhammad tahu bahwa Yahudi itu jahat dari Jibril, maka mereka itu keheula ka Jibril. Tidak pernah ada di muka bumi orang yang benci kepada malaikat kecuali orang Yahudi. Ini menunjukkan bahwa orang Yahudi itu sebenarnya dia percaya dengan seluruh berita-berita di dalam agama Islam, tetapi mereka menolak dan membangkang darinya. Karena kesombongan. Disebut dalam surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-maghdub itu orang Yahudi. Orang Yahudi. Kenapa? Orang Yahudi itu ilmunya banyak tetapi membangkang. Tahu agama tetapi menjadi orang yang paling jauh dan anti dari agama. Itu orang Yahudi. Kalau orang Nasrani kebalikan, tidak tahu banyak agama tapi kepatuhan tunduknya luar biasa. Jadi rajin ibadah tapi tidak punya ilmu. Itu orang-orang Nasrani disebutkan di dalam Al-Fatihah waladdallin. Kalau orang Yahudi itu orang-orang berilmu tetapi mereka ingkar dan jahat, ya, ingkar kepada Allah dan jahat kepada manusia selain mereka. Maka disebutnya sebagai maghdub, orang-orang yang dimurkai. Nah, di sini disebutkan bahwa orang-orang Yahudi itu sangat membenci malaikat Jibril, sangat membenci, sangat tidak suka dengan Jibril alaihissalam. Alasannya karena Jibril itu selalu datang kepada Muhammad menyampaikan wahyu dari Allah, menceritakan tentang kejahatan dan kebusukan bangsa Yahudi sejak dahulu kala sampai hari Al-Quran diturunkan. Jadi itu Yahudi. Karena Jibril memberitahu terus, Muhammad benci kepada Jibril. Wah, ini gara-gara Jibril nih Nabi Muhammad banyak tahu kayak gini. Ya. Kulantaran Jibril Nabi Muhammad banyak tahu tentang kejahatan keburukan Yahudi. Maka orang Yahudi membenci Jibril sekalian. Padahal membenci malaikat, terutama Jibril, adalah sebuah kekafiran. Membenci malaikat adalah sebuah kekafiran. Qul man kana aduwwan lillahi wa Jibril wa Mikail, dan seterusnya. Bahwa orang yang membenci Jibril, membenci Mikail dan malaikat lainnya, itu adalah bagian dari kekafiran. Kita tidak boleh membenci malaikat. Ini gara-gara pencatat amal nih saya siksa begini nih. Gara-gara ada malaikat pencatat amal, saya jadi disiksa, ketahuan amalan saya. Nah, itu sama dengan perbuatan kufur. Membenci malaikat adalah sebuah kekufuran. Tidak boleh membenci malaikat, terutama malaikat Jibril. Orang Yahudi paling benci kepada Jibril. Qul, katakan, man kana aduwan, barang siapa yang membenci Jibril, fa innahu nazzalahu ala qalbi, padahal dia adalah malaikat yang turun kepadamu wahai Muhammad dengan membenarkan syariat terdahulu dan sebagai petunjuk, juga kabar gembira kepada orang-orang beriman. Di ayat terakhir,
Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril. Barang siapa yang benci kepada Allah, benci kepada malaikat, benci kepada para rasul, benci kepada Jibril, itu khusus. Benci kepada Mikail, sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir. Kan? Yang benci Allah, yang benci malaikat, yang benci rasul, itu kata Allah, sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir. Ini beberapa ayat yang menjelaskan tentang tabiat Yahudi yang berikutnya. Semakin baca ayat Al-Baqarah, semakin terungkap sisi buruk dan sisi jahatnya orang Yahudi. Dan juga bagaimana Rasul datang dengan membawa bantahan-bantahan. Andaikan waktu itu ajakan mubahalah Nabi kepada Yahudi diterima Yahudi, maka hari ini kita tidak akan melihat bangsa Yahudi. Cuman orang Yahudi waktu itu tidak mau menerima mubahalahnya Nabi. Karena mereka yakin, mereka iman bahwa ini benar-benar Nabi Muhammad ini. Kalau kami mubahalah benar, mati semua kita. Gitu. Mereka iman dengan Nabi Muhammad, hanya saja tidak mau menuruti. Salah satu tokoh mereka mengatakan, kami itu tahu Muhammad itu kenal banget, seperti lebih kenal kami kepada anak kami. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Kami mengenal Muhammad ini dengan benar-benar mengenal persis, seperti kami bahkan lebih mengenal Muhammad daripada anak-anak kami. Biasanya orang tua tuh kalau sama anaknya tahu Pak, tai lalatnya, kemudian bentuk ruas tubuhnya, tinggi pendeknya, rambutnya, kulitnya, segala macam. Bahkan mungkin kalau ada tanda di kaki, di badan, tahu. Orang Yahudi itu mengenal Nabi Muhammad bahkan sebelum diutus jadi Rasul, sebelum dilahirkan, mereka sudah kenal banget Nabi Muhammad SAW. Lebih dari anak mereka. Tetapi apa mereka menolak? Mereka menolak karena Nabi yang diutus oleh Allah bukan dari kalangan mereka, bukan dari bangsa Ibrani, bukan dari keturunan Israel. Bahkan mereka mengatakan, kalau Muhammad dari Israel, kami iman. Tapi sayangnya Muhammad lahir dari Israel, turunan Israel, betul, Ishak. Ya. Andai kami Muhammad tidak lahir dari garis Ismail, kami beriman pada dia. Itu adalah kesombongan. Ayat lagu Netorma Irama. Itulah kesombongan, gitu kan? Ada lagunya? Ada. Kesombongan. Sombong itu apa? Sombong itu bukan pakai sendal baru, baju baru, sombong bukan. Sombong itu adalah tidak mau menerima kebenaran. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, kalau ada orang di antara kita pakai sendal bagus, baju bagus, ya, gamis bagus, kopiah bagus, banget halus, gitu. Apakah itu bagian dari kesombongan? Nabi mengatakan, tidak. Allah itu indah, maha indah dan menyukai keindahan. Jadi kita baju bagus, sendal bagus, kopiah bagus, semua gitu, outfit kita bagus semua. Allah itu menyukai keindahan. Justru itu dipuji Allah. Berarti dia bersyukur. Dalam riwayat lain, Allah itu suka apabila nikmatnya nampak bekasnya itu di dalam tubuh kita. Allah itu suka, innallaha yuhibbu ayyanzura aw yara athara ni'amihi fi 'abdihi. Allah itu suka apabila melihat bekas nikmatnya itu nampak pada diri seorang hamba. Kalau dia memang diberi rezeki oleh Allah, tampakkan nikmat itu. Jamnya bagus, topinya bagus, kopiah bagus, mobilnya bagus, segala macam. Kalau memang Allah kasih rezeki, tampakkan rezeki itu di permukaan. Karena Allah suka apabila jejak nikmatnya itu nampak di permukaan. Islam melarang kita papayahan. Tahu papayahan? Papayahan teh rezekinya banyak melimpah tapi menampakkan kemelaratan, menampakkan kemiskinan. Itu dibenci dalam Islam, tidak boleh. Beda dengan kesederhanaan. Kalau sederhana itu menampakkan hal apa adanya, tidak bermewah-mewah. Tapi kalau menampakkan kemiskinan padahal ada, itu adalah sesuatu yang tidak Allah sukai. Yang Allah sukai itu apabila Allah kasih nikmat, nikmatnya itu tampak pada diri seorang hamba bahwa dia dikasih nikmat oleh Allah Ta'ala. Maka tampakkan nikmat itu. Kalau kita ada rezekinya, tampakkan. Niatnya bukan untuk pamer, tetapi untuk menampakkan bahwa Allah memberi rezeki kepada kita. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, menyukai, ayanzura, melihat asara ni'ami, bekas jejak nikmatnya itu
fi abdihi, di dalam tampilan hambanya. Itu bagian dari sedekah kepada diri sendiri. Rasul bersabda dalam hadis Adabul Mufrad bahwa afdhalus sadaqah, sedekah yang paling afdal adalah sedekah seseorang pada dirinya, ala nafsi. Makan yang enak, ya, yang bergizi, pakaian yang bagus, jam yang bagus, kopiah yang bagus, sandal yang bagus, sepatu yang bagus. Itu bagian dari sedekah kepada diri sendiri. Lalu setelah itu ala ahlihi, pada keluarganya. Setelah keluarganya sudah, ala akribaihi, kepada keluarga yang lebih luas, kerabat. Lalu berikutnya adalah kepada anas, pada orang-orang yang lain yang di luar kerabat. Itu urutan sedekah begitu. Sedekah pada dirinya dulu, pada keluarganya, kemudian pada kerabat, ya, kemudian pada orang lain. Jangan sampai sedekah banyak pada orang lain, dirinya sendiri tidak kebagian sedekah, sehingga tidak tampak pada dirinya bekas dari nikmatnya tersebut. Itu adalah terkait dengan nikmat Allah kepada hambanya. Nah, kita kembali ke tema besar kita bahwa orang Yahudi itu diantara sifatnya adalah sombong. Sekali lagi, memakai nikmat Allah yang bagus bukan kesombongan, justru itu tanda syukur. Asalkan di hatinya tidak niat pamer, niat hatinya adalah saya bersyukur pada nikmat Allah yang telah diberikan pada saya. Maka saya pakai nikmat itu untuk beribadah, untuk ke masjid, untuk bekerja, ke kantor, untuk beraktivitas di masyarakat, menggunakan baju-baju yang bagus, tas yang bagus, sandal yang bagus, jam yang bagus, menunjukkan bahwa Allah memang memberi nikmat kepada kita. Jangan menunjukkan kemiskinan kalau kita dikasih rezeki. Jangan papaihan kalau kita dikasih nikmat, itu tanda tidak syukur. Dan bahwa itu adalah kekufuran kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan Allah itu Maha Indah, menyukai keindahan. Sombong itu adalah batarul haqqi wa ghamdin nas. Disebut sombong itu batarul haq, menolak kebenaran. Orang Yahudi orang-orang yang paling sombong karena menolak kebenaran yang dibawa oleh Rasul SAW. Sampai mengatakan, kami tahu kamu nabi, kami tahu kami Rasul, kami tahu Anda seperti kami tahu pada anak kami. Tapi sayangnya Anda bukan klan dan bangsa kami. Anda bukan Ibrani, Anda bukan Yahudi, Anda bukan Israeli. Maka kami tidak mau beriman kepada Anda. Sehebat apapun dakwah yang Anda lakukan dan sesuci apapun Anda. Orang Yahudi seperti itu. Jadi memang bangsa yang paling rasis. Kalau bukan bangsanya mereka tolak, tidak mau. Itulah yang membuat mereka dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sifat itu ada pada kita, sombong itu udah jangan harap surga. Nabi bersabda, bismillahirrahmanirrahim, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga man kana fi qalbi, yang ada dalam hatinya misqala dzarratin min kibrin, satu biji sawi kesombongan. Tidak akan masuk surga, tidak akan pernah, bahkan langit itu tidak akan pernah masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebiji atom, sebiji sawi kesombongan, min kibrin. Nah, kalimat sombong dalam bahasa Arab ada dua, ada al-kibru, ada at-takabur. Ada kibrun, ada takabur, ada dua tuh sombong dalam bahasa Arab. Yang pertama kita menggunakan kibrun. Kibrun itu artinya adalah mulia dan besar. Mulia dan besar. Kibr. Kalau orang di dalam hatinya kemuliaan dan kebesaran, merasa begitu, maka itu adalah sebuah kesombongan. Yang kedua, at-takabur. Kalau takabur itu merasa besar dan merasa mulia. Kalau kibr memang dia mulia, dia besar, itu kibr. Gitu. Memang asli ada dalam dirinya. Kalau takabur, dia tidak punya kebesaran kemuliaan itu, tapi dia sombong. Itu bedanya dengan kibr dan takabur. Kalau kibr itu mulia dan besar, kalau takabur itu merasa mulia dan merasa besar. Nah, orang yang di dalam hatinya ada dua sifat ini, mulia atau besar, atau merasa mulia dan merasa besar, itu adalah ketakaburan dari sisi makna bahasa. Secara syariat Nabi mendefinisikan sombong itu manakala orang menolak kebenaran.
dinasehati ngejawab, dinasehati mengatakan alaika binafsik, urus saja dirimu. Nah itu sombong itu. Kalau ada orang bernasihat, memberi nasihat lalu dijawab urus dirimu, itu sebuah kesombongan. Dalam riwayat lain bahkan disebutkan orang yang paling buruk, orang yang paling tercela adalah orang yang apabila diberi nasihat dia mengatakan urus saja dirimu. Jangan sampai dalam diri kita ada seperti itu. Tapi itu lumrah di masyarakat itu. Kalau dinasihati, dikasih tahu, diurukan, dipepelingan, orang lain mah bilangnya gitu. Udah urus saja keluarga masing-masing lah gitu kan. Urus saja diri masing-masing. Nah, itu filsafat yang seperti benar padahal salah itu. Kalau ada orang menasihati, hargai nasihatnya meskipun mungkin dia tidak bisa melaksanakannya. Kalau memang ada orang mengatakan nasihat dan itu benar nasihatnya, dengarkan saja, terima. Kalau nanti belum bisa melakukan ya sudah nggak apa-apa. Tapi jangan nasihatnya yang disangkal. Kenapa? Karena Nabi bersabda seburuk-buruk dan sejahat-jahatnya orang adalah syarrunas, seburuk-buruk orang yang dikatakan nasihat padanya lalu dia membalikan alaika binafsik, urus saja dirimu. Maneh wae heula ulah ceramah di dieu, maneh we sing bener. Itu orang yang seburuk-buruk makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini lumrah di masyarakat seolah filsafatnya itu benar padahal salah itu. Udah tadlah ulah urusan keluarga batur, urus wae keluarga ustaz heula, eta seburuk-buruk manusia seperti itu. Jangan kita bersikap. Kalau ada yang nasihati terima dulu. Jangan pernah mengatakan urus saja dirimu, jangan pernah mengatakan urus saja keluargamu terlebih dahulu. Jangan, karena itu bagian dari kesombongan dan juga disebut sebagai seburuk-buruk makhluk Allah di muka bumi. Sekali lagi, kalau ada yang memberi nasihat kepada kita lagi ngaji, misalkan ternasihati atau tersinggung, gak apa-apa, karena ngaji itu yang buat menyinggung supaya dia sadar. Kalau ngaji lempeng-lempeng saja tidak ada perbaikan, yaitu namanya monolog, kuliah satu arah, terima aja begitu. Tapi kalau dia merasa tersinggung, merasa sebenarnya mah nanti sebelahnya kesinggung tuh kesemprot atau bagaimana, justru itulah tujuan kita mengaji supaya ada perbaikan, ketersinggungan tetapi dalam kebenaran itu nanti berubah kan begitu. Kalau tidak begitu tidak ada yang dikoreksi dari pengajian itu, dari pengawasan itu. Maka sekali lagi, kalau ada yang nasihat, ada mauidhah, ada yang menyampaikan, lebih baik diam dan dengarkan. Kalau tidak mau mengamalkan tidak apa-apa. Kalau belum bisa mengamalkan tidak apa-apa, yang penting tidak menolak nasihat. Kenapa? Karena itu khawatir bagian dari kesombongan. Sombong adalah menolak kebenaran. Sombong adalah akhlak dan kelakuan Yahudi yang paling dasar. Merod dan membangkang. Yang kedua, sombong itu definisi syariatnya kata Nabi, wa ghamtin nas, meremehkan orang lain. Definisi sombong itu yang kedua, ghamtun nas, meremehkan orang lain. Saya tambah paling ge naon gitu. Jadi menganggap orang lain itu di bawah dia gitu. Kecil, saya lebih baik dari dia, ataupun dia cenah naon dan sebagainya. Nah, itu fenomena kesombongan yang kedua. Jadi kata Nabi, sombong itu definisinya satu, menolak kebenaran, tidak mau dikasih tahu. Yang kedua adalah dia meremehkan manusia. Bisa apa sih dia, punya apa sih dia, naon si manehna, apa sih status dia, lah piraku, segala rupa. Jadi hal semacam itu merupakan fenomena. Dan Allah mengancam melalui lisan Rasulnya, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan. Bahkan dalam riwayat lain Allah dalam hadis kursi berfirman dalam hadis kursi, khalaqtul jannata, aku menciptakan surga. Dan saat kuciptakan surga, aku berpesan kepada surga, an la yadkhuluki mutakabbirun, supaya tidak boleh masuk kepada surga orang sombong. Jadi dalam hadis kursi ceritakan, Allah itu ketika menciptakan surga berpesan kepada surga, hai surga, jangan pernah kau terima orang sombong satu orang. Dalam riwayat lain seperti itu. Jadi pesan khusus Allah kepada surga demikian. Ini khalaqtul jannata, aku ciptakan surga dengan satu pesan, la yadkhuluki mutakabbirun, jangan sampai masuk ke dalammu orang sombong. Menyakiti itu bisa meremehkan, bisa enggak.
Kalau hanya menyakiti itu menzolimi, tapi kalau sampai meremehkan, ya berarti dia sombong dan menzolimi. Berarti dua itu kesalahannya. Kesombongan. Ya. Ancaman Allah bagi orang sombong itu adalah al-kibriya uridai wal azamati izari. Kesombongan itu adalah selendangku kata Allah. Kesombongan itu selendangku. Dan keagungan itu adalah pakaianku. Faman naza'ahu minhu ahadun lau adzibanna au adzabtuhu. Rasul bersabda, sesungguhnya Allah berfirman dalam hadis kudusinya, kesombongan itu selendangku kata Allah. Kesombongan itu selendangku. Dan keagungan itu adalah pakaianku. Faman naza'ahu minhu ahadun, barang siapa merampas mengambil itu dariku, adzabtu, pasti aku akan azab dia. Maka siapapun yang sombong akhirnya itu hancur. Fir'aun sombong, hancur berantakan dengan ditenggelamkan di Laut Merah. Namrud sombong, disiksa oleh Allah dengan apa? Dengan rorongo rengit. Namrud itu kemasukan rorongo, tapi rorongonya itu bertahan di otaknya bulan-bulan. Sebulan itu kritisnya. Namrud kritis sebulan karena ada rorongo di dalam otaknya. Kalau lagi kambuh itu sakitnya di kepala itu, rorongonya bereaksi, tidak ada yang menyembuhkannya kecuali digetok palu. Minta ke istrinya, "Neng, pang nakolkeun." Ambil palu, jebret, baru sembuh itu. Sehat deh. Kayak anjing teh gitu deh, kamu deh, takon deh neng, jebret. Subhanallah. Itu Namrud. Namrud itu raja yang paling berkuasa di muka bumi. Orang kafir ya. Kata Nabi SAW bersabda, mulukul ardi arba'atun, penguasa bumi itu ada 4 di dunia. Muslimani kafironi, 2 muslim 2 kafir. Penguasa bumi ada 4, 2 muslim 2 kafir. Yang muslim itu Raja Sulaiman dan Raja Zulkarnain. Yang kafir itu adalah Namrud dan Bukhtansor atau Nebukadnezar. Berarti Firaun itu di bawah Namrud. Tiran-tiran yang ada di dunia ini semuanya itu masih belum setiran Namrud. Mulukul ardi arba'atun, penguasa bumi itu ada 4. 2 yang muslim, 2 yang kafir. Muslim siapa tadi? Sulaiman alaihissalam. Dia punya pasukan dari api, dari angin, dari air, dari jin, dari hewan-hewan, dari semua dimensi yang ada di bumi ini dia punya. Avatar melewat lah pokoknya. Kamu bawa mah dengan segala macam kuasanya lewat semua. Dia punya bala tentara dari bangsa jin. Tujuannya apa? 1, kullabanan wa qawas wa minasyayatina kullabanan wa qawas. Setan itu, jin itu, pasukan Sulaiman. Jin itu 2 fungsinya, membangun bangunan-bangunan infrastruktur, itu yang bangunnya jin. Wa qawas, dan menyelam lautan mencari intan, berlian, mutiara dan perhiasan-perhiasan. Jadi Nabi Sulaiman kalau bikin benteng, bikin istana, bikin jalan, jembatan, itu yang bikin itu bangsa jin. Kalau yang melawan tidak mau diperintah, dipenjara. Muqarronina fil asfad, dicangcang, di talian, di penjara, dikurung Nabi Sulaiman SAW. Itu kehebatan Raja Sulaiman. Dicangcang jin penjara, mun tidak gawe. Jadi mun kedua jinna dahar hayang gawe ente, di penjara Nabi Sulaiman jin. Dahar mentung kan jin teh barada kan kentung pasti begitu pun. Tidak mau kerja dihukum, tidak mau nyelam dihukum, tidak mau bangun dihukum, bangun jembatan segala macam. Jadi jin itu kelihatan ya. Jin itu oleh Sulaiman kelihatan dan ketangkap, bisa ditangkap, bisa dipenjara, bisa dihukum. Dia raja yang tidak ada raja sebesar Sulaiman. Sampai dia meminta, berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni aku. Rabbighfirli wa habli mulkan, dan karuniai aku kerajaan, kekuatan, kesaktian la yang bagi li ahadin ba'di, yang tidak kau berikan pada orang setelahku. Nah itu ayat pemutus
bahwa manusia setelah Sulaiman tidak boleh berta'amul, bermuamalah, berinteraksi dengan alam jin, baik khodam ataupun apa namanya lainnya, tidak boleh lagi setelah ditutup oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Surat 35. Surat 35 ya. Biasanya para pejabat sok naik pangkat untuk doanya kan. Terus ya. Padahal bukan untuk itu peruntukannya. Bukan untuk itu peruntukannya. Doa ini adalah doa Sulaiman untuk menutup kesaktian yang Allah berikan padanya agar tidak diberikan kepada orang lain, dan Allah kabulkan. Artinya Allah larang, Allah tidak memperbolehkan siapapun berinteraksi dengan yang seperti itu. Apa dalilnya? Surat Al-Jin ayat 9. Wa minan nasi may yaquduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Di antara manusia ada orang yang berlindung, minta bantuan, minta tolong, minta layanan minal jinni kepada bangsa jin, fazaduhum rahaqa. Maka itu hanya menambah kesengsaraan belaka. Jadi sudah tidak boleh. Yang kedua, Raja Zulkarnain, kehebatannya luar biasa. Dia itu punya akses ke seluruh alam semesta. Wa atainahum kulla syai'in sababa. Dia punya akses, punya sabab kemanapun dia inginkan. Kekuasaannya itu adalah masyrikal ardi wa magharibiha, terbentang antara timur dan barat. Kekuasaannya itu meluas sampai timur ke barat. Kekuasaan pasukannya dan lain sebagainya itu mengendalikan, menguasai sejauh timur dan barat. Jadi semua yang ada di alam semesta ini dia punya aksesnya. Bayangkan coba. Raja Zulkarnain. Terakhir dalam kisah Al-Quran disebutkan orang-orang di sebuah tempat kaum ngadu kepada Zulkarnain. Ya Raja Zulkarnain, kami ini bangsa yang sebenarnya tenang dan adem-adem ayah. Tiba-tiba kami diserang oleh bangsa yang cirinya begini-begini, Ya'juj Ma'juj itu. Kemudian Raja Zulkarnain mengirim pasukan untuk membenteng, menahan laju dari Ya'juj Ma'juj di sebuah tempat entah di mana. Al-Quran menyebutkannya bahwa benteng itu dipasang oleh Zulkarnain untuk menahan kejahatan Ya'juj dan Ma'juj. Tapi Iskandar juga. Oh, beda cerita. Iskandar itu kesenian, itu zaman kesenian. Dan bukan yang dimaksud adalah Zulkarnain. Kalau Zulkarnain itu raja muslim, raja yang tauhid, dan dia yang mengunci, memagari si Ya'juj Ma'juj di sebuah bukit ya, entah di mana, dengan baja, perak dan tembaga, ditahan di sana. Nanti kalau hari kiamat tembok itu digerogoti oleh si Ya'juj Ma'juj sampai akhirnya tembok itu jebol dan Ya'juj Ma'juj turun lagi ke manusia, merusak alam semesta, merusak bumi dengan kejahatannya. Itu yang digambarkan dalam ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, dua raja muslim itu. Dua lagi yang kafir adalah Namrud. Tadi saya ceritakan dia mati karena kesombongannya dengan seekor nyamuk. Riwayat lain bukan nyamuk sebenarnya, serangga kecil yang sering masuk ke hidung. Apa itu istilahnya? Romo. Ya. Kalau nyamuk ba'udah bahasa Arabnya. Ini mah bukan ba'udah tapi sejenis serangga masuk ke hidung. Lalu serangga itu Allah suruh bertahan di otaknya berbulan-bulan sampai dia tersiksa sebelum kematiannya. Rambetu Roromo itu bukan satu eta lah, satu marga ya, satu kelompok. Sengsara luar biasa. Akhirnya dia mati dengan ketokan palu istrinya itu kan. Jebret, akhirnya mungkin saking sakitnya, sekalian dihancurkan sekaligus. Sehingga dia mati dengan cara nauzubillah min dzalik. Hidayatul ayat, beberapa hidayah atau faidah yang kita bisa ambil dari ayat yang tadi disebutkan. Yang pertama, sihhatul Islam wa butlanil Yahudiyah, kebenaran Islam dan kebatilan agama Yahudi atau bangsa Yahudi. Tadi kan sudah disebutkan, Yahudi mengklaim surga hanya milik mereka. Tidak ada yang masuk surga kecuali Yahudi dan Nasrani. Yang kedua, kami adalah putra-putra Allah. Ketiga, kami adalah kekasih-kekasih Allah. Nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Yang ketiga, kami adalah bangsa pilihan. Yang keempat adalah surga hanya diperuntukkan untuk kami.
Qul in kanat lakum darul akhirah khalisatan min dunin nas. Khalisah itu khusus. Jadi surga itu khususan untuk kami, kata Yahudi itu. Kalau itu benar semua, Nabi Muhammad mengajak mubahalah. Geus lah, bahasa urang namun bahasa urang ya. Geus lah, geus beak omongan kaula jeung maraneh. Mubahalah saja. Tapi Yahudi enggak mau mubahalah karena dia tahu konsekuensinya. Kalau mereka terima, mereka pasti akan mati semua, tidak ada tersisa satupun di muka bumi. Wadzalika lifasal yahud fil mubahalati bitamanil maut. Yahudi tidak menerima dan menolak mubahalah Nabi, mubahalah mati, karena mereka memang orang yang paling cinta kehidupan dan mereka adalah agama yang memang salah, telah menyalahi Al-Quran dan para nabi lainnya. Yang kedua, al-mu'minu sholih yufaddilul maut ala al-hayat dunya. Orang-orang atau orang beriman yang soleh, mereka lebih mengutamakan kematian daripada kehidupan di dunia. Lima yarjuhu minar rahati, karena mereka meyakini bahwa di balik kematian ada kenyamanan, istirahat dan kebahagiaan setelah kematian. Jadi orang beriman mah di pikirannya itu mati lebih baik daripada kehidupan. Kenapa? Karena di balik kematian itu ada kenikmatan, ada kebahagiaan, ada kenyamanan, ketentraman abadi yang tidak ada di dunia ini. Orang makan masih sian kan ya? Kita pun masih sian dengan kematian. Kenapa? Karena yakin bekal kita belum cukup untuk menghadapi itu. Kita merasa bekal kita belum cukup. Yang ketiga, sidqul Quran fi ma akhbara bi anil yahud. Kebenaran Al-Quran terkait dengan berita-berita kelakuan orang Yahudi terbukti semua, ada semua fakta dan nyata di dalam kehidupan. Yang terakhir, ada waqtullah ta'ala lil kafirin, bahwa orang yang memusuhi Allah, orang yang memusuhi Jibril, orang memusuhi Mikail dan memusuhi para rasul Allah, mereka adalah orang-orang kafir dan Allah pun memusuhi mereka. Itu beberapa petikan poin dari ayat yang tadi kita bahas. Wallahu ta'ala bishawab wa ta'ala bimuradihi wa ma taufiquna illa billah. Cukup demikian, kita lanjutkan di pertemuan berikut. Besok libur dulu, saya ada kajian di Turangga, insyaallah nanti lanjut di akhir Rabu berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.